Oke, kita masuk ke materi Computational Thinking Principles. Di pertemuan materi ketiga ini, kita akan coba memperbaiki cara berpikir sebelum atau dihadapkan sebuah masalah untuk kita selesaikan, maka kita coba atur cara berpikirnya terlebih dahulu. Materi ini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang nantinya menjadi dasar kita menyusun langkah per langkah ketika dihadapkan ke sebuah masalah. Baik, kita langsung ke penjelasannya saja. Jadi, computational thinking itu memiliki dua wajah. Yang pertama, explanation atau sisi science-nya, sisi keilmuannya. Kemudian yang kedua adalah design, sisi engineering-nya. Jadi kalau explanation sesuai dengan yang ada di slide, dunia ini penuh dengan data dan proses. Dengan CT, kita bisa memodelkan dan memahami kerumitan dunia tersebut menggunakan logika komputasi. Artinya nanti dengan pendekatan matematika, dengan pendekatan biologi, dengan pendekatan statistika, dan sains secara umum, itu bisa kita gunakan untuk menjadi acuan dalam berpikir. Jadi apapun nanti latar belakang ilmunya, terutama terkait dengan data analitik, kita akan bermain di matematika dan statistikanya untuk kemudian bisa kita implementasikan sehingga cara berpikir kita itu bisa kita implementasikan ke wajah yang kedua, yaitu desain. Jadi kutipan yang ada di slide, komputer itu patuh tapi bodoh. CT adalah keterampilan mental kita untuk memberi instruksi yang cerdas agar mesin bekerja efektif untuk kita. Jadi anggap saja kita memiliki coding, membuat sebuah aplikasi. Cara kita ngoding, cara kita menyusun algoritma itu akan menentukan kepintaran tanda kutip si komputernya. Artinya ketika kita seorang programmer belum banyak paham terkait dengan CT atau algoritma, maka kita akan ngoding itu secara basic atau secara logika sederhana saja, tanpa memikirkan efisiensinya, tanpa memikirkan kecepatan, memori, ataupun proses yang lebih sederhana jika menggunakan CT. Jadi kedua wajah ini dibutuhkan sehingga nantinya pada saat kita melakukan pekerjaan atau menyelesaikan masalah secara komputasional atau menggunakan hardware atau engineering misalkan, maka kita sudah diluruskan dulu dengan science-nya. Jadi sebelum coding, sebelum kita scripting dan lain sebagainya yang ada di program, maka kita coba menggali atau mencari cara bagaimana program yang akan kita buat ini atau masalah yang akan kita selesaikan nanti mendapat solusi yang paling optimal, paling maksimal, sehingga akan berdampak ke logika berpikir si program
akan berdampak ke kecepatan eksekusi program, dan akan berdampak ke efisiensi memori dan lain sebagainya. Jadi intinya kita butuh pengetahuan untuk membuat pekerjaan komputer menyelesaikan masalah jauh lebih optimal. Itu yang disebut dengan computational thinking. Ada 4 pilar yang harus kita pahami ketika kita berhadapan dengan sebuah kasus atau sebuah masalah, khususnya yang ingin diselesaikan dengan komputer. Yang pertama adalah decomposition, yang kedua adalah pattern recognition, yang ketiga adalah abstraction, kemudian yang keempat adalah algorithm design. Yang pertama, ketika kita punya masalah, itu kita pecahkan, kita decomposition-kan, artinya ketika kita contoh berhadapan dengan ratusan juta data misalkan, maka mulailah berpikir untuk memecahnya menjadi kategori-kategori yang bisa mencerminkan si permasalahan tadi. Jadi apapun kasusnya, decomposition itu adalah cara memecahnya menjadi kepingan atau bagian yang lebih kecil, sehingga kita lebih gampang mencernanya, gampang mencarikan solusi untuk kemudian dikombinasikan atau digabungkan dengan pecahan atau kepingan-kepingan masalah yang lainnya. Itu decomposition. Kemudian pattern recognition. Jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, tentunya kita belajar dari pengalaman atau histori pola sebelumnya. Jadi kalau kita mendapatkan data mungkin nantinya data penjualan di tahun 2026 atau 2025 dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025, kita bisa melihat mungkin ada hal-hal yang bisa kita gali atau bisa kita temukan polanya. Misalkan ketika penjualan di bulan puasa itu di tahun 2025, kita coba rujuk ke bulan puasa di tahun 2024. Nanti kita lihat polanya, seharusnya sudah terlihat jika kita visualisasikan, maka ada peningkatan penjualan di bulan puasa tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengangkat itu menjadi membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Artinya kita harus memiliki kemampuan untuk membaca pola solusi sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, abstraction. Abstraction ini menyingkirkan hal-hal yang tidak berpengaruh atau tidak terlalu berdampak terhadap masalah yang kita hadapi. Jadi misalkan ketika kita berhadapan dengan data lalu lintas mungkin, maka beberapa komponen itu bisa kita singkirkan. Misalkan bentuk lampu, kemudian bisa jadi warna. Sekali lagi tergantung dengan solusi yang ingin dicapai, seperti itu. Jadi kita bisa lebih fokus ke fitur-fitur atau hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan masalah dan solusinya saja. Kemudian yang keempat, setelah kita memfilter beberapa hal sebelumnya, wujud nyata dari sebuah CT atau outputnya adalah sebuah algoritma. Jadi inputnya harus seperti apa, kemudian harus diproses seperti apa,
kemudian jika ketemu kondisi seperti ini maka harus diproses seperti apa. Itu wujud akhirnya adalah sebuah algoritma. Sekali lagi, bukan hanya berhubungan dengan komputer atau program, bisa digunakan untuk komponen atau bidang-bidang lainnya. Nah, jadi keempat pilar ini bukanlah tahapan sebenarnya. Jadi bisa saja kita melakukan abstraction dulu, kemudian melakukan decomposition dan lain sebagainya. Artinya tidak harus berurutan, melainkan sesuai dengan tahapan solusi yang kita inginkan. Jadi ini 4 pilar yang akan kita jadikan dasar untuk PT kita. Nah, di berikutnya ini sedikit membedakan antara computational thinking dan algorithm. Sekali lagi, computational thinking itu adalah skill untuk berpikir ya, cara berpikirnya menyelesaikan masalah. Sekali lagi, mulai dari awal ketemu masalah sampai ke tahap penyelesaiannya, itu yang disebut dengan CT. Sementara algorithms itu part of-nya dari si CT tadi, khususnya untuk bagian output. Jadi ketika kita sudah menemukan solusi, sudah menemukan kerangka berpikir yang benar, yang efisien, maka kita susun algoritmanya. Tentu saja bisa digambarkan dengan tools-tools seperti flowchart dan lain sebagainya. Artinya ini dua hal yang berbeda. Kemudian ini dimension of CT-nya. Jadi 6 dimensi ini ialah yang membuat atau berkembangnya si CT tadi. Metode, mesin, contoh di metode ilmuwan itu berusaha menggunakan CT untuk membuat metode-metode khusus sehingga lebih mudah dipahami oleh orang awam yang tentu saja tidak mendalam mempelajari keilmuan tersebut. Jadi dengan menggunakan CT itu akan jauh lebih mudah karena sudah dibungkus ke dalam metode-metodenya. Kemudian mesin, jadi sedapat mungkin ilmuwan juga menggunakan CT untuk komputasi mesinnya, mendapatkan speed atau mendapatkan keefisiensian memori yang optimal. Dan ketiga, computing education, software engineer, design, dan computational science. Jadi ini ke-6 dimensi dari CT-nya. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya coba ilustrasikan sebuah case sesuai dengan referensi yang kita gunakan, yaitu traveling salesman problem. Jadi ketika ada seorang sales ingin menjual produknya atau menawarkan produknya, kemudian dia coba memetakan kota atau daerah yang akan dia lalui sehingga bisa dicari atau difikirkan daerah mana dulu atau urutannya seperti apa yang harus dilalui mungkin selama produk itu ditawarkan. Jadi contoh misalkan saya punya 4 kota yang sudah saya tandain A, B, C, dan D. Jadi kita akan coba menyelesaikan masalah traveling sales ini dengan memperlihatkan penggunaan non-CT, tanpa CT dan menggunakan CT untuk melihat hasil optimalnya. Nah,
kalau kita menggunakan non-CT, artinya salah satu pendekatannya adalah brute force. Ketika dihadapkan dengan 4 kota ini yang sudah kita definisikan jaraknya, otomatis hasil akhirnya kita mau si sales tadi singgah atau menawarkan produknya ke setiap kota, tetapi tentu saja jangan sampai kota itu berulang. Artinya kalau salesnya sudah ke B, maka kemudian ke C, maka sedapat mungkin jangan kembali ke B lagi, seperti itu. Jadi harus memutari atau singgah di semua kota tadi. Nah, kalau menggunakan brute force, artinya kita harus mendefinisikan atau mengukur setiap kemungkinannya. Jadi misalkan dari A ke B, ke C, ke D, kemudian ke A lagi, itu satu alternatif. Kemudian ada lagi A, ke B, ke D, ke C, ke A lagi, itu juga satu alternatif. Kemudian ada satu lagi A, ke C, ke B, ke D, dan ke A, itu juga satu alternatif lagi. Nah, ke semuanya itu dihitung jaraknya. Dari A ke B, ke C, ke D, ke A itu ada 21, anggap saja kilometer. Kemudian dari A ke B, ke D, ke C, ke A akan ada 18 kilometer dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan non-CT, artinya cara berpikir kita, coba kita hitung semua kemungkinan deh. Jadi dari 4 ini kita hitung semuanya sampai kita dapati yang paling sedikit jaraknya, itulah yang kita anggap sebuah solusi optimal. Artinya kalau kita menggunakan CT, maka kita harus men-screening semua titiknya sampai menemukan sebuah angka jarak yang paling pendek atau yang paling optimal. Nah, kalau 4 saja itu tidak terlalu kompleks pengkalkulasian atau pengkomputasiannya. Tetapi kalau kita menggunakan brute force dan kita tingkatkan menjadi 100 kota, ini boleh jadi akan melebihi dari waktu yang mungkin sanggup kita tunggu, misalkan untuk memprosesnya. Dalam hal ini 10 pangkat 130 tahun. Kalau dihitung menggunakan brute force, maka baru selesai 10 pangkat 130 tahun nanti. Ya. Jadi boleh teman-teman coba dengan AI brute force untuk 100 city dengan case traveling salesman problem, maka nanti akan ada warning. Ini kalau dikalkulasi atau dieksekusi akan memakan waktu sekian. Nah, artinya akan menjadi susah ketika cara berpikir kita menggunakan pendekatan non-CT. Semua kemungkinan titik harus kita hitung. Kalau 100 itu jauh lebih kompleks. Jadi A ke B, ke C, ke D, sampai ke 100. Nanti jalur keduanya, jalurnya apa saja. Kemudian alternatif ketiga apa saja. Nah, itu akan memakan waktu. Artinya si CT itu menggunakan pendekatan tradisional atau pendekatan logika sederhana yang nantinya pada satu titik akan banyak kekurangannya, tentu saja dari sisi waktu, efisiensi, dan lain sebagainya. Nah, kita coba beralih ke pendekatan yang CT, computational thinking. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada ilmunya, ada sainsnya, sehingga kita bisa menawarkan sebuah pendekatan lain. Coba deh, jangan dihitung per
titik, coba kita alihkan ke tetangga, misalkan artinya titik tetangga saja, itu yang terdekat, kemudian kita abaikan yang terjauh. Nah, itu disebut salah satu contoh CT-nya. Nah, di sebelah kanan itu ada nearest neighbor. Jadi ini pendekatan menghitung jarak tetangganya yang terdekat saja. Jadi alih-alih yang brute force semuanya harus dihitung, yang nearest jauh lebih simple, tentu saja lebih cepat, dan lebih komputasionalnya lebih sedikit menggunakan memori dibanding null force tadi. Oke, saya coba jelaskan. A ke B, jadi tadi ilustrasinya semua titik terpenuhi, kemudian kembali lagi ke A. Jadi kalau kita mulai dari titik A, maka opsinya tetangga A itu adalah bisa jadi ke B, bisa jadi ke D, bisa jadi ke C. Nah, kita hitung dari A ke B itu cuma 2, A ke C itu 9, A ke D itu 10. Maka langsung diputuskan bahwa A dan B, A ke B itu adalah jarak terdekat. Sehingga kita abaikan A, C, dan AD-nya. Jadi tidak seperti yang brute force tadi, satu rangkaian harus kita hitung, kemudian di looping ke rangkaian berikutnya, baru nanti disusun atau dihitung jumlah terpendeknya. Lanjut, berarti tetangga berikutnya adalah B. Berarti dari B, kita lihat lagi tetangga berikutnya dari B, ada 2 opsi, mau ke C atau mau ke D. Dari 2 opsi tersebut, AC itu ada 6 jaraknya 6 kilo, AD itu jaraknya 4 kilo. Berarti kita putuskan ke D. Berarti BD. Kalau diurutkan dari awal, A, B, D. Yang C-nya kita abaikan. Nah, ketika sudah sampai ke D, maka opsinya tentu saja kita harus ke daerah atau ke kota berikutnya. Artinya bukan ke A, kalau ke A otomatis pulang. Kita harus ke kota yang belum disinggahi. Dalam hal ini ke C3. Nah, jadi prinsipnya adalah dengan menggunakan CT, dalam hal ini pendekatan nearest neighbor, kita coba cari solusi lain selain menghitung semuanya tadi. Ya. Walaupun bisa jadi pada akhirnya kita tidak ketemu yang optimalnya, atau tidak ketemu yang terpendeknya, tetapi dari sisi lain itu jauh lebih efisien jika kita menggunakan brute force. Dari nearest neighbor ini kita dapati A, B, D, C, A. A, B, D, C, kembali ke A. Sekali lagi, walaupun secara hitungan dari C ini bisa ke B dan bisa ke A, tetapi sekali lagi prinsipnya kita ambil ke A sehingga dia jauh lebih cepat atau lebih efisien sampai ke A-nya. Nah, ini pendekatan nearest neighbor. Jadi ada 2 pendekatan, yang satu brute force dan satu nearest neighbor. Dari solusi nearestnya juga dapatlah angka 18 km ya, dari jarak A sampai ke A lagi. Nah, tentu saja ini salah satu dari pendekatan CT. Jadi teman-teman bisa cari yang lain, misalkan to op. Nah, ini salah satu pendekatan heuristik juga, sehingga hasilnya bisa efisiensinya jauh lebih maksimal lagi. Nanti silakan dicari saja to op dan genetic algorithm, kemudian colony optimization, simulate annealing. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kita coba mencari pendekatan lain, cara berpikir lain yang bisa menawarkan solusi yang lebih optimal selain cara tradisional yang selama ini kita kerjakan. Sekali lagi mungkin
secara hitungan dengan 4 kota itu tidak jadi masalah, tetapi ketika kompleksitasnya diperbanyak menjadi 100 kota, maka cara brute force ini tidak mungkin dilakukan, maka harus ada pendekatan lainnya. Oke, itu traveling sales problem. Oke, semoga dapat dipahami terkait dengan analogi sederhana dulu untuk saat ini. Terkait dengan CT itu cara berpikirnya, baru nanti di pertemuan berikutnya kita coba terapkan di scripting atau di Python-nya. Sekali lagi bukan hanya masalah mencari jarak terpendek, nanti bisa saja mencari jumlah jumlah produksi yang optimalnya seperti apa. Artinya kita perlu mengenal pola, mencari algoritma lain yang tentu saja sudah difikirkan oleh penemunya sebelumnya, sehingga kita bisa terapkan cara berpikirnya untuk menyelesaikan masalah seperti contohnya nearest neighbor, job, dan lain sebagainya. Oke, itu saja pertemuan hari ini terkait dengan pemahaman CT. Semoga dapat dipahami untuk kemudian kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kita coba praktekkan dan kita simulasikan dengan menggunakan script. Baik, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.